Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ansori. Saya guru di SD Negeri 2 Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya melaksanakan pengimbasan pelatihan seri AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang asesmen nasional dan AKM. Sebenarnya asesmen nasional dan AKM itu apa? Kemudian apa sih sebenarnya asesmen nasional itu? Dan juga apa sih AKM itu? Nah, oleh karena itu, mari kita bahas bersama-sama. Yuk. Asesmen nasional yang lebih sering disingkat sebagai AN ini, asesmen nasional yang nantinya akan lebih sering kita sebut dengan AN ini, merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, asesmen nasional ini nantinya akan menggantikan ujian nasional yang biasanya dilaksanakan oleh siswa-siswi yang berada di akhir jenjang mereka. Kalau di SD kelas 6, kalau SMP kelas 9, dan SMA kelas 12. Nah, dengan adanya asesmen nasional ini akan menggantikan ujian nasional yang tentunya bertujuan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira apa sih yang melatar belakanginya? Yang melatar belakangi diadakannya asesmen nasional ini adalah yang pertama, adanya hasil PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Selain itu, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematikanya. Dan juga 60% siswa masih berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Selain itu, hasil PISA stagnan antara 10-15 tahun terakhir, sehingga tidak ada peningkatan yang berarti dalam mutu pendidikan di Indonesia ini, karena hasil ini ditunjukkan di hasil PISA tersebut, yang dimana siswa kita masih banyak sekali mengurangi, yang tentunya hasil stagnan tersebut seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tiap tahun, tiap waktu harus ada perkembangan. Namun di sini kita masih mengalami kestagnanan, sehingga kita memerlukan perbaikan cara pendidikan di Indonesia, termasuk penilaian dan juga penentuan kelulusan siswa-siswi kita. Nah, kemudian reformasi asesmen ini diperlukan untuk apa sih sebenarnya? Nah, reformasi asesmen ini berguna untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran tentunya. Kemudian ada juga untuk pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh yang dibutuhkan. Nah, pada tahun 2021 ini asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional atau UN yang biasanya kita laksanakan di akhir jenjang itu nanti sudah tidak lagi diberlakukan sebagai titik penentu kelulusan siswa-siswi kita. Nah, asesmen nasional yang akan kita sebut sebagai AN nanti diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan, sehingga AN ini tidak hanya menguji kemampuan siswanya, namun untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, kemudian kita membahas tentang hasil PISA tadi ya, yang melatar belakangi munculnya kebijakan yang baru tentang asesmen nasional. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menciptakan kecakapan hidup abad 21 dan menciptakan profil karakter pelajar Pancasila. Nah, kalau misalkan kita ingin mengukur kira-kira apakah kita sudah mencapai kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter Pancasila, bagaimana cara kita menentukan atau mengukur kompetensi tersebut? Tentunya kita mengukurnya dengan menggunakan asesmen nasional. Nah, inilah tujuan dan fungsi dari asesmen nasional tersebut. Asesmen nasional ini tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, seperti yang terjadi waktu UN. Siswa digenjot terus-menerus supaya mereka belajar menguasai segala materi yang sudah diajarkan dan untuk lulus ujian. Namun berbeda dengan asesmen nasional ini, asesmen nasional juga memotret hasil belajar sosial emosional.
Nah, termasuk di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Nah, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Nah, bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Nah, membicarakan tentang kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila, apa saja sih yang dimaksud dengan profil kecakapan hidup abad 21 dan karakter pelajar Pancasila? Nah, kita buat menjadi peta konsep yang sebagai berikut ini. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila, apabila kita petakan akan menjadi seperti ini. Pelajar Pancasila yang dimaksud yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, siswa-siswi yang sudah melaksanakan pembelajaran diharapkan nanti dapat hidup mandiri, bernalar kritis, menjadi anak yang kreatif, mampu bergotong royong, dan memiliki berkebinekaan yang global. Selanjutnya, bagaimana sih keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Nah, coba mari kita bersama-sama kita perhatikan bagaimana mind map yang ada di sini. Nah, kompetensi siswa ini bertujuan supaya siswa itu memiliki kecakapan hidup abad 21 dan memiliki profil karakter pelajar Pancasila. Nah, kompetensi siswa ini memiliki dua kompetensi tersebut, kecakapan dan profil pelajar. Nanti bagaimana cara mengukurnya, apakah mereka sudah memiliki kecakapan hidup abad 21 dan juga memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, cara mengukurnya adalah dengan melaksanakan asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional itu apa sih? Bagaimana sih? Emangnya isinya apa saja asesmen nasional? Nah, asesmen nasional ini kita bagi menjadi 3 pelaksanaan. Yang pertama, asesmen nasional yang berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM. Nah, inilah yang disebut dengan AKM tadi. Kemudian selain AKM, asesmen nasional juga dengan cara melaksanakan survei karakter dan juga melaksanakan survei lingkungan belajar. Sehingga berbeda dengan UN yang dimana hanya siswa saja yang diuji, sekarang siswa nanti akan melaksanakan AKM serta lingkungan belajar pun juga akan disurvei. Kita lanjutkan konsep asesmen nasional itu bagaimana. Nah, asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, di sini siswa melaksanakan AKM, literasi, numerasi, dan juga siswa juga mengalami survei karakter, serta lingkungan belajar pun ikut disurvei, sehingga semuanya yang ada di dalam komponen pembelajaran itu semuanya nanti dipotret bagaimana sih gambarnya, bagaimana keadaannya, kemudian nanti bagaimana tindak lanjutnya. Nah, itu tujuannya asesmen nasional tersebut. Kemudian, tujuan asesmen nasional itu apa sebenarnya? Asesmen nasional ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang pertama, asesmen nasional ini nanti diharapkan mampu menghasilkan informasi untuk memantau hal-hal berikut ini. Yang pertama, memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Nah, perkembangan mutu di sekolah tersebut bagaimana? Apakah ada perkembangan atau stagnan? Nanti akan kelihatan di sini. Jadi kalau ujian nasional nanti yang dipotret itu hanya hasil akhir belajar siswa. Namun asesmen nasional ini akan memotret perkembangan mutu dari setiap instansi pendidikan semuanya. Sehingga nanti lebih kelihatan semuanya, oh ternyata ada yang kurang di mana. Nah, di situ nanti kita perbaiki. Selain itu juga kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Jadi nanti akan terpotret bagaimana sih, apakah ada kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan tersebut. Nah, selain itu, tujuannya yang kedua adalah asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah.
Ini sangat penting, seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, manfaat asesmen nasional apa sih? Yang pertama, setelah melaksanakan asesmen nasional diharapkan nanti kita memiliki potret kualitas pembelajaran di tiap sekolah, di tiap daerah. Nanti kita mendapatkan gambaran kualitas sekolah tersebut bagaimana. Apakah sudah baik, apakah sudah layak, ataukah masih kurang. Nanti akan kelihatan potretnya di situ. Selain itu juga sebagai untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan juga akan menjadi acuan dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah ataupun tiap daerahnya. Nah, kalau kita membicarakan tentang asesmen nasional dengan ujian nasional, perbedaannya apa saja sih? Yang pertama, kita tentukan kriteria pembandingnya, yaitu tujuan pelaksanaannya. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sementara ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali, ujian nasional untuk mengevaluasi, mengukur capaian hasil belajar muridnya tanpa melihat prosesnya bagaimana. Namun dengan asesmen nasional ini lebih mengevaluasi mutu sistem satuan pendidikan. Jadi yang dievaluasi ini adalah satuan pendidikannya. Apakah proses pembelajarannya sudah benar? Apakah proses pembelajarannya sudah mumpuni? Ataukah masih terdapat kendala-kendala yang perlu diselesaikan? Kemudian jenjang penilaiannya. Asesmen nasional ini jenjang penilaiannya yaitu SD, MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar dan menengah. Sementara ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Kemudian level siswa yang diuji di sini perbedaannya apa? Level siswa yang diuji di sini kalau sekolah dasar yang dilaksanakan adalah di kelas 5. Kalau SMP atau MTS yang dilaksanakan adalah kelas 8 atau kelas 2. Kalau SMA, SMK sederajat yang dilaksanakan adalah di kelas 11. Sehingga berada di tengah-tengahnya, tidak berada di akhir. Kalau dulu ujian nasional dilaksanakan di kelas 6, di kelas 3 SMP dan SMA, sehingga tidak ada kesempatan bagi siswa tersebut untuk memperbaikinya karena sudah harus segera lulus. Berbeda dengan asesmen nasional. Asesmen nasional ini yang kalau ujian nasional di kelas 6, asesmen nasional dilaksanakan di kelas 5. Sehingga proses pembelajarannya nanti terpotret di situ sehingga siswa bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik ke depannya karena sudah terpotret. Oh, ternyata seperti ini sehingga di kelas 6-nya ada perbaikan yang bisa meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Begitu juga di SMP dan MTS tidak dilaksanakan di kelas 3 seperti UN. Asesmen nasional dilaksanakan di kelas 2 sehingga di kelas 3 mereka mendapatkan manfaat dari pelaksanaan asesmen nasional tersebut. Kemudian subjek siswanya. Asesmen nasional subjek siswanya dilaksanakan secara survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Jadi tidak semuanya dipilih secara acak. Sementara di ujian nasional kemarin yang sudah sering dilaksanakan yaitu metodenya sensus. Sensus itu semua siswa di akhir jenjang, di akhir level pembelajaran tiap jenjang itu baru diuji. Berbeda ya. Kalau survei asesmen nasional, kalau ujian nasional menggunakan sensus. Sensus itu seluruh siswa, kalau survei hanya sebagian siswa di kelas 5, kalau ujian nasional di kelas 6. Kemudian model soalnya apa saja? Kalau ujian nasional kemarin, model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat. Nah, matematika SMA bagi SMK. Berbeda dengan asesmen nasional, nanti lebih beragam dan juga lebih bisa merangsang bagaimana keingintahuan siswa tersebut dan wah ternyata ada informasi seperti ini, ada ilmu yang seperti ini, mereka ingin melaksanakannya. Nah, ada apa di dalam asesmen nasional? Bentuknya adalah pilihan ganda
sama dengan ujian nasional. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian, sehingga siswa nanti lebih banyak model soalnya, lebih terangsang bagaimana mereka itu ingin belajar lebih lanjut. Sasaran penilaian ujian nasional sasarannya adalah penguasaan terhadap mata pelajaran, materi mata pelajaran. Namun kalau di asesmen nasional ini sasaran penilaiannya yaitu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah metode penilaian. Kalau ujian nasional, metode penilaiannya adalah menggunakan CBT atau Computer Based Test dan Paper Based Test atau PBT. Berbeda dengan asesmen nasional, metode penilaiannya menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT, sehingga soal-soal ataupun pertanyaan yang berada di dalam asesmen nasional nanti lebih adaptif pada siswa nanti bisa memilih, aku lebih suka seperti ini, nanti memilih model soal yang seperti apa, nanti ada pilihannya. Kemudian dilanjutkan, asesmen nasional terbagi menjadi 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di dalam AKM tersebut, nanti juga masih ada pembagiannya, yaitu asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Yang paling inti 2 itu, literasi dan numerasi. Kemudian di literasi ada apa saja sih? Nah, kompetensinya ada kompetensi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sementara di asesmen numerasi ada memahami, mengaplikasikan, dan bernalar. Nah, kemudian tekniknya bagaimana asesmen nasional ini dan AKM ini? Nah, kalau AKM di sini jenjang untuk SD, MI, paket A atau ULA dilaksanakan 2 hari, semuanya 2 hari. Kita bahas dulu yang SD atau MI. Hari pertama, tes literasi selama 75 menit, kemudian survei karakter selama 20 menit. Kemudian dilanjutkan pada hari kedua, tes numerasi selama 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. SMP MTS paket B, literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit, dan survei karakter serta survei lingkungan belajar 30 menit. Itu juga SMA dan SMK dan sederajat. Nah, peserta AKM. Peserta AKM ini siapa saja? Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Namun, ingat, pelaksanaan AKM ini tidak semua murid. Hanya secara survei. Beberapa anak yang dipilih secara acak. Kemudian pemilihan sampel juga secara acak. Nah, sudah dijelaskan tadi ya. Berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan itulah gambaran singkat mengenai AKM tadi, serta asesmen nasional. Bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin belum mengikuti pelatihan ini, nah, bagaimana cara mengikutinya? Mari kita simak pada bagian yang kedua berikut ini. Mari kita simak bersama. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita mengikuti pelatihan AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud RI ini. Nah, yang pertama kita harus diminta untuk login dulu. Loginnya di mana? Silakan mengakses http gurubelajar.kemdikbud.go.id, kemudian enter, nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, halaman ini merupakan halaman depannya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di sebelah pojok kanan atas, di sini akan ada tombol masuk, silakan diklik. Setelah kita klik, kita akan masuk ke halaman berikutnya, nanti diminta untuk memasukkan akun, nama akun, dan juga password. Nah, isikan surel tersebut dengan nomor UKG dan password yang sudah Bapak Ibu miliki. Nah, jadi untuk yang kali ini, yang bisa mengikuti adalah Bapak Ibu yang sudah memiliki nomor UKG dan password. Kemudian klik tombol masuk tersebut untuk masuk ke dalam pelatihan seri AKM. Nah, kemudian setelah klik tombol masuk, seperti ini tampilannya. Alamat surel ini nanti kita isi dengan nomor UKG. Kemudian kita tambahkan kata @guruku.id. Nah, sebagai contoh, ini adalah nomor UKG-nya. Ditambahkan di belakangnya @guruku.id.
Kemudian kata sandi adalah menggunakan kata sandi yang sudah kita peroleh saat registrasi nomor UKG tersebut. Selanjutnya, setelah kita klik kemudian sudah benar, nanti bisa masuk ke halaman berikutnya. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa kata sandinya, nanti bisa menggunakan klik tombol lupa kata sandi, atau mungkin sudah memiliki nomor UKG namun belum memiliki kata sandinya karena belum registrasi, silakan klik tombol registrasi. Nah, untuk tutorialnya nanti di waktu yang berbeda. Selanjutnya, setelah berhasil mengisi alamat surel dan juga kata sandi sudah benar, klik tombol masuk di sini. Setelah diklik nanti akan muncul halaman yang seperti ini. Nah, ini adalah akun Bapak Ibu sendiri-sendiri, sehingga orang lain tidak bisa masuk, hanya menggunakan nomor UKG yang benar dan juga password yang benar, sehingga mohon nanti nomor UKG-nya Bapak Ibu dan juga passwordnya Bapak Ibu simpan sendiri-sendiri supaya tidak ada yang menyalahgunakan. Kemudian di sini nanti akan muncul apabila pernah mengupload foto, nanti di sini mungkin juga akan tampil fotonya. Kemudian di sini identitas Bapak Ibu nanti akan muncul di sini. Tiap guru nanti namanya berbeda, nomor UKG-nya juga tentunya berbeda sesuai dengan milik masing-masing. Di sini nanti akan muncul daftar seri yang dapat diikuti kita pada waktu itu. Nah, pada awal mula peluncuran program ini sudah ada program pelatihan masa pandemi COVID-19. Kemudian juga ada pendidikan keterampilan hidup, dan yang baru-baru ini yaitu adanya asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini silakan diklik selengkapnya. Nah, di sini nanti juga akan terus bertambah sehingga Bapak Ibu bisa silakan update terus-menerus, dicek berkala, mungkin setiap 1 minggu 1 kali, atau mungkin dapat informasi dari teman ada pelatihan yang sudah dibuka di website Guru Belajar ini. Bapak Ibu bisa mengikuti dan menambah wawasan serta mendapatkan sertifikat. Nah, di sini klik tombol asesmen kompetensi minimum, di sini klik tombol selengkapnya. Setelah diklik nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini apabila belum pernah mengikuti, nanti Bapak Ibu silakan klik tombol daftar kemudian memilih waktu yang senggang ya, sesuai dengan waktu Bapak Ibu masing-masing. Apabila senggang di seri pertama, silakan ikut seri pertama. Apabila seri kedua, 3 dan selanjutnya, bisa mengikuti pada sesi-sesi selanjutnya. Namun jangan sampai kehabisan jadwalnya. Kalau sudah kehabisan nanti sudah tidak bisa mengikuti kembali. Kemudian setelah menyelesaikan, nanti di sini tombol sertifikat cek di sini nanti akan aktif. Dan diklik nanti bisa download sertifikatnya, bisa diprint sendiri-sendiri. Selanjutnya, setelah klik tombol daftar, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih angkatan berapa. Angkatan itu maksudnya adalah jadwal tiap waktunya, tiap paket angkatannya. Ada angkatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila Bapak Ibu mengikuti angkatan 1, nanti akan ada jadwalnya sesuai jadwal yang di sini. Dan ada batas waktunya. Bila tidak menyelesaikan sesuai batas waktu, nanti otomatis bisa daftar di angkatan 2, 3, dan seterusnya. Dan apabila belum lulus, ya bisa daftar lagi. Kemudian klik tombol daftar setelah memilih angkatan, klik tombol daftar, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini nanti tandanya yang awalnya daftar sekarang sudah berubah menjadi tombol mulai. Nah, kemudian bisa diklik kalau sudah jadwalnya sudah dimulai, klik tombol mulai, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengikuti pelatihan seri AKM ini. Kemudian setelah kita klik masuk, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali topik-topiknya. Contohnya orientasi. Nah, di sini silakan klik tombol expand. Di sini nanti akan muncul ada apa saja sih kegiatan yang harus dilaksanakan waktu orientasi guru ini. Kemudian silakan Bapak Ibu baca, pelajari. Ada video silakan disimak, jangan di skip. Nanti kalau di skip, ya memang tidak ada tombol skipnya ya. Jadi sehingga seluruh isi video tersebut harus Bapak Ibu simak, baru nanti bisa masuk ke topik 1, selesai. Lanjut topik kedua, selesai. Topik ketiga, selesai. Baru bisa masuk ke bab yang kedua di sini. Contohnya orientasi guru belajar, nanti ada 3 topik.
Nah, ada 2 atau 3 topik, nanti silakan diikuti tiap topiknya, lengkap ya. Dari awal sampai akhir ikuti semuanya. Ada video silakan disimak dari awal sampai akhir, dan biasanya diakhiri dengan kuis. Nah, kuis ini biasanya silakan Bapak Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Biasanya skor minimalnya kalau tidak salah kemarin 70 ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti klik tombol selesai, bisa memasuki bab yang kedua, ada 2 topik. Nah, tiap topik silakan diikuti, diakhiri dengan 1 kuis. Nah, untuk mengikutinya ingat, klik tombol expand dan pilih topiknya. Setelah semua topik nanti selesai, mungkin belum selesai ya, mungkin Bapak Ibu belum selesai mengerjakannya, kemudian ingin istirahat dulu, kita lanjutkan besok lagi. Nanti silakan bisa log out dari komputer Bapak Ibu, kemudian besok dilanjutkan kembali. Nah, saat membuka nanti akan ada progres yang seperti ini. Nah, akan ada progresnya, sudah berapa persen yang sudah diselesaikan. Di sini sudah 50%. Wah, berarti hari ini kita menambah lagi berapa? 20%, 30%, atau langsung semuanya diselesaikan dalam 1 hari. Bisa, ya. Selama jadwal di angkatan 1 ini belum habis, bisa melaksanakan. Kalau sudah kehabisan, namun presentasi penyelesaiannya masih belum lengkap, nanti tidak tuntas, sehingga harus daftar di seri AKM selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, di sini ada progresnya, klik tombol mulai, bisa langsung loncat ke topik yang sudah diselesaikan tadi, melanjutkan yang belum. Kemudian, apabila sudah selesai, nah ini contohnya, melaksanakan AKM SMP ikut angkatan 1. Nah, di sini sudah selesai 100%. Nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat video seperti yang saya buat saat ini, yaitu video pengimbasan AKM. Nah, di sini sudah 100%. Kalau biasanya sudah 100% seperti ini, jarak beberapa hari sudah bisa download sertifikat BIMTEK-nya. Nah, namun untuk mendapatkan piagam ataupun sertifikat tambahannya, yaitu pengimbasan AKM, nanti kita diminta untuk mengisi tautan pengimbasan AKM tersebut. Kita upload video tersebut di YouTube, kemudian kita masukkan di sini, dimasukkan tautan. Nah, sertifikat BIMTEK-nya seperti apa? Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kalau sudah selesai, waduh, udah capek. Kita log out dulu, keluar, kemudian besok aja download sertifikatnya. Nah, besoknya kita buka, kita login kembali seperti cara yang tadi menggunakan nomor KK dan password. Kemudian klik seri asesmen kompetensi minimum, kemudian diklik selengkapnya, nanti akan muncul sertifikat kegiatan cek di sini. Nah, di sini bisa diklik cek. Setelah tombol cek di sini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, namun biasanya sebelum ada sertifikat seperti ini, nanti akan ada pengumuman biasanya. Peserta angkatan 1 sertifikat akan muncul, bisa di-download pada tanggal sekian. Misalkan mengikuti dari tanggal 1 sampai tanggal 6, sertifikat bisa di-download pada tanggal 9. Nah, nanti biasanya ada notifikasinya seperti itu. Nah, itulah cara-cara untuk mengikuti pelatihan seri AKM saat ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dan juga selalu bersemangat memajukan masa depan bangsa Indonesia. Akhirul kalam, sebelum mengakhiri video ini jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.